Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kamu harus berhati-hati, kata Han Xie dengan pelan. Kamu juga harus berhati-hati, kata Xiaoyan tersenyum. Han Fei di samping tersenyum pahit di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Xie dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Di puncak gunung nampak Xiaoyan sedang duduk bersila di atasnya. Sosok manusia perak duduk tepat di sampingnya. Tubuh sosok perak itu tidak bergerak sementara matanya yang seperti lubang kosong perlahan menyapu sekelilingnya. Sosok perak itu bertindak seperti pengawal dan akan membunuh apapun yang mendekati puncak gunung. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah, namun beruntung fisikmu cukup tangguh. Jika tidak akan sulit untuk menahan kekuatan spiritualku, kata Tianhuo. Pak Tuayao, kekuatanmu sudah pulih ke tingkat apa? Kata Xiaoyan yang sudah membuka matanya. Sekitar bintang 8 dojong. Peningkatan apapun di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas dojun akan membutuhkan tubuh fisik yang sangat cocok dengan jiwaku. Namun bukankah kita telah sepakat sebelumnya bahwa kamu akan membantuku menyelesaikan masalah tubuh fisik? Kata Tianhuo tersenyum. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Jika dia bisa membiarkannya pulih ke dojun, itu juga pasti akan bermanfaat baginya. Tanpa diminta, dia secara alami akan membantunya. Tubuh asli harus memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika tidak, hasilnya akan sangat buruk. Kata Xiaoyan, aku akan serahkan masalah ini padamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untukku. Jangan mengambil jalan pintas. Kata Tianhuo tersenyum. Pak Tuayao, yakinlah bahwa aku pasti akan membantumu memperbaiki tubuh yang terbaik. Bagus jika seperti itu. Teman kecil, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawa sebelum kamu memurnikan tubuh untukku, kata Tianhuo tertawa keras. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Dia mengeluarkan botol jok dan mengambil pil obat dohuang yang telah disempurnakannya dan kemudian menelannya. Pil itu akan dapat meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang, bergantung pada keberuntungannya. Ruang di sekitar Xiaoyan mulai bergetar hebat saat kekuatan obat melonjak di dalam tubuhnya. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran energi yang akhirnya perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Di satu ruangan paviliun petir angin utara nampak beberapa sosok sedang duduk di dalamnya. Tablet petir spiritual Panatua Chenyun telah rusak, kata sosok berpakaian perak yang suaranya bergema dengan lembut di seluruh ruangan, sementara matanya menyapu di bawahnya. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki perasaan tertekan yang kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua lainnya langsung bereaksi ketika kata-katanya terdengar. Mereka jelas tahu jika suatu hari mereka mati secara tidak beruntung, tablet petir spiritual itu juga akan hancur. Sebenarnya ada seorang yang berani menyerang Panatua Chenyun. Jangan bilang kalau itu seorang dari pavilion 10.000 pedang, kata seorang pria tua lainnya berbicara dengan nada serius. Untuk sementara, kita tidak tahu siapa pelakunya. Bukankah Tetua Yun telah menemani Hong Chen ke kota Tianbei? Feng Leidian, kalian orang tua bertiga harus menyelidiki apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang itu. Siapapun dia, bahkan jika dia adalah seorang dari pavilion 10.000 pedang. Anggota dari pavilion petir angin utara bukanlah orang yang bisa dibunuh dengan mudah, kata pria tua berpakaian perak yang duduk di kursi pemimpin. Ketiga lelaki itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat mendengar perintah itu. Mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Ruangan besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga lelaki tua itu menghilang. Sesaat kemudian sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh guntur bergema di ruangan saat dia berbicara. Benar-benar langkah berani telah menyentuh kelompok pavilion petir angin di tempat ini. Saya kemungkinan akan ditertawakan oleh kedua orang tua itu jika saya tidak menemukanmu. Selama 7 hari Xiaoyan di dalam gua, ia telah menempatkan semua perhatiannya untuk menyerap energi alam. Di bawah penyerapan yang tak henti-hentinya ini, Douqi yang mengalir di dalam nadinya secara bertahap melonjak dan menjadi lebih kuat. Dengan Douqi yang telah bergabung dengan tubuhnya, cahaya tajam tiba-tiba muncul di matanya. Douqi-nya juga dengan cepat menembus bintang 7 dan menyeberang ke bintang 8. Douqi-nya tidak berhenti setelah menembus bintang 8, sebaliknya melonjak dengan liar dan akhirnya mencapai puncak bintang 8. Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ, sebaliknya dia tiba-tiba berdiri dan berteriak panjang ke arah langit. Teriakan itu berlangsung cukup lama, seolah ada napas yang dipaksa untuk mencapai batasnya. Tangannya terkepal erat dan bongkahan batu besar di bawah kakinya tiba-tiba hancur berserakan. Douqi yang telah berhenti naik akhirnya naik sekali lagi dan menerobos dohuang bintang 9. Tidak buruk, kamu benar-benar tahu bagaimana mengandalkan kemauan untuk menerobos.
Aku yang dulu belum pernah melihat ini selama bertahun-tahun. Kata Tianhuo menghela napas. Pak Tuayao terlalu memujiku. Awalnya aku hanya membebaskan kekuatan yang tertahan, namun tidak terduga aku menerobos penghalang ini. Kata Xiaoyan merasakan Douqi yang melonjak di tubuhnya. Bagaimanapun itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, kata Tianhuo tersenyum. Apakah ini perasaan Dohong bintang 9? Ini memang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Ia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melontarkan pukulan menyebabkan ruang di depannya segera berfluktuasi. Kekuatan itu telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Xiaoyan menoleh ke boneka iblis dan tanpa sadar tersenyum. Setelah aku membunuh Chen Yun, kemungkinan pavilion petir angin tidak akan duduk diam. Sekarang bukan waktu terbaik untuk berhadapan langsung dengan mereka. Aku harus meninggalkan tempat ini dan mencoba yang terbaik untuk melewati kelas Dohong secepat mungkin, pikir Xiaoyan. Xiaoyan mendarat tidak jauh dari kota dan dengan cepat menuju pintu masuk kota dengan menggunakan dopeng penutup wajah. Tatapannya menyapu saat mendekati pintu masuk kota dan melihat kerumunan berkumpul. Matanya segera mengeras saat melihat wajahnya tergambar di poster yang ada di tembok kota. Di bawahnya ada segel berbentuk menara berwarna perak. Banyak orang yang penasaran berkumpul di depan poster buronan. Beberapa percakapan segera terdengar. Dikabarkan bahwa orang itu telah membunuh Chen Yun dari pavilion petir angin. Tidak heran mereka memasang poster itu. Clan Han dari kota Tianbei juga telah menjadi tahanan rumah oleh pavilion petir angin. Mereka harus berpikir untuk memaksa Xiaoyan keluar. Xiaoyan bergetar hebat saat mendengar percakapan itu. Wajahnya di bawah dopeng tiba-tiba berubah suram. Pavilion petir angin, gumam Xiaoyan dengan tinjunya yang mengencang. Niat pembunuhan menyeramkan merembes keluar dari tubuhnya. Ia menjadi sangat marah pada saat ini. Clan Han menjadi tahanan rumah adalah sesuatu yang tidak diharapkannya. Bagaimanapun Clan Han cukup terpandang di dalam kota Tianbei. Apalagi mereka tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun para bajingan dari pavilion petir angin bertindak dengan cara yang begitu tercela. Mereka ingin memaksa Xiaoyan untuk mengungkapkan dirinya dan menyelamatkan Clan Han. Xiaoyan yakin bahwa kota Tianbei kemungkinan besar sudah ditempati oleh para ahli dari pavilion. Pavilion petir angin benar-benar keterlaluan. Mereka ingin memaksa aku keluar. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang mereka inginkan. Gumam Xiaoyan menghela napas dalam. Teman kecil, apakah kamu berniat pergi ke kota Tianbei? Tempat itu pasti sudah dipenuhi banyak ahli sekarang, kata Tianhuo. Masalah ini membuatku tidak tenang. Sulit bagiku hanya diam di samping begitu saja. Aku akan melakukan apa yang aku bisa, kata Xiaoyan. Benar katamu, aku yang dulu membenci tipe orang yang melibatkan teman-temannya dan akhirnya bertindak tercela. Meskipun kamu masih cukup muda, kamu sangat cocok dengan seleraku. Jika kamu tidak menyebutkan sudah memiliki seorang guru, kamu tidak akan menjadi pilihan yang buruk untuk menjadi seorang murid, kata Tianhuo tersenyum. Pak Tuayao terlalu memujiku. Kalau begitu, ayo kita bergerak, kata Xiaoyan tersenyum saat mendengar itu. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Selama aku yang dulu masih ada, aku akan menjamin tidak ada yang akan menyakitimu selama kita tidak bertemu dengan ahli di puncak kelas dojong, kata Tianhuo tersenyum. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Pak Tuayao, kata Xiaoyan juga tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lautan pepohonan hijau yang tak berujung dan tiba-tiba berteriak. Bahkan jika kalian telah mengubah kota Tianbei menjadi tempat yang sangat berbahaya, aku Xiaoyan tidak akan takut. Teriakan itu perlahan bergema sebelum sayap tulang di punggungnya dikepakkan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melintas ke arah kota Tianbei. Di satu ruangan nampak Han Xie sedang duduk dengan gelisah di kursi batu di halaman kecil. Sier, kamu sudah kesini setiap hari, kata Han Yu dengan lembut saat suaranya terdengar dari belakang Han Xie. Kakak, apakah dia akan datang? Kata Han Xie buru-buru menoleh dan bertanya. Han Yu terkejut saat mendengar ini. 7 hari berlalu dan belum ada kabar tentang Xiaoyan. Ia tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Namun penantian beberapa hari telah menyebabkan kepercayaan di hatinya terguncang. Dia kemungkinan besar akan datang, kata Han Yu dengan agak ragu. Kuharap dia tidak akan datang. Ketiga orang tua itu bahkan sangat disegani oleh kakek. Meskipun Xiaoyan sangat kuat, dia kemungkinan besar tidak akan bisa bersaing dengan ketiganya, kata Han Xie dengan cemas. Apa kamu tidak akan kecewa jika dia tidak datang? Kata Han Yu tersenyum. Han Xie sedikit mengerutkan keningnya. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya merasa tertekan. Namun dia masih menganggukkan kepalanya saat dia berkata, aku akan sedikit kecewa, tapi aku masih berharap dia tidak akan datang. Gadis bodoh, tenanglah. Pangeran dalam hatimu akan tiba di kota Tianbei dengan sayap tulangnya yang indah dan mengalahkan para bajingan ini, kata Han Yu seraya mengusap rambut Han Xie saat menghiburnya dengan senyuman. Han Xie tanpa sadar tersenyum manis setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Han Yu.
Kepalanya bersandar di bahu Han Yu dan matanya mengandung sedikit kelembapan. "Tolong jangan datang," gumam Han Xie dengan pelan. Pada saat yang sama, suara guntur bergemuruh tiba-tiba bergema di atas kota Tianbei. Seluruh kota bisa merasakan Duci Agung yang tidak sedikit pun tersembunyi bergegas menuju kota dengan cara seperti kilat. 3 lelaki tua membuka mata mereka dan melihat di kejauhan, senyuman dingin muncul di wajah mereka. Suara angin kencang berderu ketika belasan sosok muncul di gedung-gedung tinggi. Tatapan mereka dengan dingin menatap Xiaoyan di langit. "Kamu siapa?" Teriakan rendah dipancarkan di dalam tirai hujan deras yang turun. "Xiaoyan," kata Xiaoyan dengan tenang di langit dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tetesan hujan yang mendekati langsung berubah menjadi ketiadaan saat Douci hijau melindungi tubuhnya. "Semuanya, bunuh Xiaoyan, lakukan!" Teriakan itu baru saja terdengar ketika puluhan sosok dengan mencengkram tombak panjang menyerbu ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ini, sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangannya sedikit melengkung dan nyala api hijau yang kuat tiba-tiba melonjak akhirnya berubah menjadi ular api yang sangat cepat. Dan sekejap muncul di depan para ahli dari paviliun petir angin. Suhunya yang panas membuat mereka sangat terkejut. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, ular api mendekat secepat kilat sebelum ekornya dengan kuat menghancurkan dada semua orang. Banyak suara kesakitan bisa didengar saat banyak sosok jatuh dari langit. Banyak seruan tanpa sadar terdengar dari dalam kota Tianbei ketika semua orang melihat Xiaoyan memaksa kembali para ahli kelas doang dari paviliun petir angin. Sikap santai seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa doang. Hanya seperti ini orang-orang dari paviliun petir angin. Mereka yang tidak penting tidak perlu melangkah maju. 3 panah tua, Anda harus datang padaku jika ingin menangkapku, kata Xiaoyan menatap tajam pada 3 tetua saat suaranya yang dingin bergema di atas kota. "Kamu adalah orang pertama yang berani menyinggung kami bertiga," kata salah satu tetua yang suaranya samar bergema. Ketiganya melangkah di udara kosong saat mereka berjalan perlahan. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat melihat ketiga lelaki tua itu melangkah maju di udara. Douci orang-orang ini sedikit lebih kuat daripada Chen Yun. Dari tebakannya, 2 dari mereka adalah bintang 5 dojong. Salah satu di antaranya bahkan telah mencapai puncak bintang 5 dojong. "Sepertinya kalian bertiga adalah tetua Feng Leidian," kata Xiaoyan. "Kamu tentu saja bukan orang biasa dengan bisa membunuh Chen Yun. Tidaklah berlebihan bagi kami bertiga untuk tampil bersama," kata tetua Lei. "Kamu memiliki gerakan 3000 petir dan membunuh Chen Yun. Pelanggaran ini tidak bisa dimaafkan. Karena kamu lebih muda, kami akan mengizinkanmu untuk kembali bersama kami ke paviliun petir angin. Mungkin kepala paviliun akan berbelas kasihan dan mengampuni hidupmu," kata tetua Feng. "Jika saya pergi ke sana, saya mungkin akan celaka," kata Xiaoyan tersenyum dingin. "Mengapa kita banyak bicara untuk orang ini? Tangkap saja dia dulu. Setelah itu kita akan melumpuhkan Doucinya dan memenjarakannya di menara petir angin selamanya," kata tetua Dian dengan dingin. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi dingin saat mendengar itu. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis muncul di depannya. Mata boneka iblis yang kosong dengan dingin menyapu ketiga pria tua itu. "Kamu ingin melumpuhkan Douciku? Aku akan lihat apakah kamu mampu melakukannya." Ekspresi dari 3 tetua sedikit berubah saat boneka iblis muncul. "Ini memang boneka kelas dojong. Tidak disangka kamu memilikinya. Namun hanya boneka ini saja jauh dari cukup untuk melindungi nyawamu," kata tetua Lei. "Jika tidak cukup, bagaimana dengan ini?" kata Xiaoyan seraya mengusap cincin putih di jarinya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sekali lagi bergerak dan dengan liar melonjak keluar dari tubuhnya di depan tatapan tertegun ketiganya. Benar apa yang dikatakan Hong Tian. Douci ini seharusnya berada di puncak bintang 7 dojong. Ini adalah kekuatan spiritual yang sangat murni. Sepertinya ada tubuh spiritual yang sangat kuat di dalam tubuhmu, kata tetua Lei dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan nampak menyipit mendengar itu. Orang tua itu sebenarnya bisa melihat sumber kekuatannya. "Kekuatan ini memang sangat kuat. Tidak heran kamu bisa membunuh Chen Yun. Namun meski begitu, kamu mungkin tidak bisa keluar dari kota Tianbei hari ini. Hong Tian, kami akan menyerahkan boneka itu padamu," kata tetua Lei dengan dingin. "Penatua Lei, yakinlah bahwa boneka ini tidak akan mengganggu sampai pertempuran kalian selesai," kata Hong Tian yang bergegas dari kejauhan sebelum akhirnya melayang di langit. Satu sosok tiba-tiba muncul dari dalam klan Han tepat begitu Hong Tian muncul. "Han Fei, jika kamu berani ikut campur dalam pertempuran hari ini, aku yang dulu akan menjamin bahwa klan Han akan dihancurkan," kata tetua Lei dengan suara yang dalam. "Patuahan, ini masalahku. Anda tidak harus campur tangan," kata Xiaoyan. "Teman Xiaoyan, senang berteman denganmu," kata Han Fei seraya menangkupkan kedua tangannya sebelum menyapu pandangannya ke arah 3 tetua. Dia dipenuhi dengan amarah saat dia berbalik dan kembali mendarat di rumah klan Han. Ekspresi tetua Lei perlahan berubah menjadi dingin setelah memaksa Han Fei kembali. "Semua anggota paviliun petir angin, dengarkan, bentuk formasi penjara petir surga."
Teriakan Tetua Lei baru saja terdengar ketika banyak sosok dengan kilatan petir menyebar dan membentuk 8 sudut yang mengepung Xiaoyan di dalamnya. Banyak cahaya kilat berkedip akhirnya berubah menjadi halilintar yang melesat ke langit yang menerobos ke dalam awan gelap yang tebal sebelum menyebar. Sesaat kemudian petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dengan cara yang padat dan menutupi seluruh area di sekitar Xiaoyan. Terlepas siapapun kamu, menyerahlah. Jika tidak, kamu hanya akan mati. Teriak Tetua Lei dengan dingin saat petir terang perlahan melonjak keluar dari tubuhnya, dan dua lainnya. Sesaat kemudian mereka berubah menjadi pilar petir yang melesat ke langit. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh awan gelap yang dipenuhi kilatan petir. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Menggunakan Clan Han sebagai sandera bukanlah yang ingin kami lakukan. Namun kami harus menangkapmu. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Serang saja. Kamu harus menunjukkan kemampuanmu jika kamu ingin menangkapku, kata Xiaoyan dengan matanya dipenuhi cahaya putih saat dia dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Bunuh dia, kata Xiaoyan seraya menyapu ke arah Hong Tian dengan sikap acuh tak acuh. Tubuh boneka iblis tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat mendengar itu. Telapak tangannya membawa angin tajam yang dengan keras menghantam ke arah Hong Tian. Melihat boneka iblis tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tian tidak berani meremehkannya sedikitpun. Doci merah yang kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang muncul di tangannya sebelum bertabrakan dengan boneka iblis dan memasuki pertarungan yang sengit. Kilatan dingin di mata Tetua Lei menjadi semakin padat saat melihat Hong Tian berhasil memblokir boneka iblis. Dia menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam. Formasi petir ini adalah formasi besar yang dibentuk oleh 23 dohwang dan 46 doang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika kamu dapat menerobos hari ini, namamu akan mengguncang seluruh wilayah utara dataran tengah ini. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola energi berputar yang sangat besar terbentuk. Akhirnya melesat dengan eksplosif, menyebabkan jalan terdistorsi muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, Tetua Lei tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit, sebelum mendarat dengan keras yang tampak seperti naga yang marah, dan dengan kejam menghancurkan bola energi yang berputar. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas saat kedua kekuatan bertabrakan sebelum akhirnya tersebar. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu tiga tetua. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Formasi hebat ini memang sangat dalam, pikir Xiaoyan. Keterampilan petir surga, teriak Tetua Lei dengan dingin sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Sesaat kemudian jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan. Segera awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat dan meluncur ke arah Xiaoyan dari segala arah. Kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak saat api hijau melonjak dari tubuhnya hingga menyebar di sekitarnya. Sebelum mengumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Serigala itu melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan hisap melonjak keluar sebelum menelan petir yang ditembakkan. Setelah petir ditelan serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat, namun akhirnya memperbaiki petir itu. Pergilah, kata Xiaoyan seraya melambaikan tangannya. Ekspresi dingin segera melonjak ke mata serigala api saat dia melompat ke langit dan menyerbu ke arah Tetua Lei. Suhu tinggi yang dibawa serigala api segera menyebabkan ekspresi ketiga tetua berubah saat mereka berseru dengan wajah serius. Api surgawi. Segera pilar petir melintas di langit sebelum menghantam serigala api hingga terbelah dan akhirnya lenyap. Xiaoyan, jangan terseret dengan mereka. Dengan dukungan dari formasi hebat ini, mereka akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritualku tidak bisa bertahan lama. Karena itu kamu harus cepat menyelesaikannya, kata Tianhuo tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di dahinya. Dan api putih dengan cepat keluar dari dahinya. Di saat bersamaan, api hijau pekat terbelah sebelum berubah menjadi api jatuh hati dan api hijau yang melayang di depannya. Akhirnya ketiga jenis api tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal menyebabkan kekuatan yang sangat liar dan ganas segera menyebar. Tiga jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Kata ketiga tetua berseru. Ketiganya yang awalnya tidak menunjukkan ekspresi sebelumnya segera mengubah ekspresi mereka ketika melihat tiga jenis api surgawi yang melayang di depan Xiaoyan. Ekspresi Tetua Lei juga menjadi lebih suram saat bertukar pandang dengan dua lainnya. Segel di tangan mereka dengan cepat mulai berubah. Mengikuti perubahan segel yang cepat di tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar dosi petir, awan petir di langit segera memancarkan gelombang suara gemuruh yang semakin padat dan tajam.
Di saat bersamaan, energi liar dan kekerasan terbentuk di langit menyebabkan wajah ketiga tetua berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiaoyan membentuk retakan-retakan hitam yang tiba-tiba muncul di udara pada saat ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Karena itu, api lotus 3 warna perlahan terbentuk dan muncul di telapak tangannya. Xiaoyan, lemparkan api lotus ini ke arah badai petir pusat formasi itu. Selama tempat itu rusak, ketiga tetua ini akan terluka parah. Bahkan mereka yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Kata Tianhuo terdengar di dalam hati Xiaoyan saat api lotus terbentuk. Tangan Xiaoyan bergerak saat mendengar itu, dan api lotus 3 warna yang berputar di tangannya segera meluncur ke arah badai petir yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua Lei dan 2 lainnya nampak berubah ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka segera menggigit lidah mereka dan 3 tetes darah segera dimuntahkan saat mereka berteriak dengan tajam. 9 penjara petir surgawi dan kemarahan dewa petir. Setelah teriakan ketiganya terdengar, ledakan yang mengguncang segera dipancarkan dari badai petir. Akhirnya cahaya perak terang melesat sebelum berubah menjadi tinju raksasa petir yang melesat ke arah api lotus. Api lotus 3 warna tetap bergerak meskipun di bawah kepalan tinju raksasa badai petir. Meski ukuran api lotus lebih kecil, kekuatan penghancur yang merembes keluar darinya mengakibatkan garis retakan spasial yang mengembang. Api lotus akhirnya bertabrakan dengan tinju petir mengakibatkan banyak lipatan spasial yang muncul. Saat 2 energi yang sangat menakutkan itu saling mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi 2 energi menakutkan, lubang spasial yang awalnya membentuk beberapa celah spasial akhirnya tidak bisa menahan sebelum akhirnya menjadi lubang spasial besar di depan banyak tatapan terkejut. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.